Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan sekarang waktunya review chapter, yaitu chapter ke-996. Wah, tidak terasa ya, kurang 4 chapter lagi menuju 1000 chapter. Judul dari chapter kali ini adalah Island of the Strongest, pulaunya yang terkuat. Yap, sama seperti dengan posisi kemarin. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter ke-996 diawali dengan cover yang bergambar Martial Litis alias Kurohige yang sedang menggosok gigi bersama bapakku Daniel. Dan cover tersebut masih hasil requestan dari salah satu nakama. Oke, cukup untuk cover. Yuk langsung kita bahas isi chapternya. Poin pertama, Otama menjadi pahlawan penyelamat Nami dan Usopp. Memang secara mengejutkan, pada chapter yang lalu Otama muncul bersama hewan yang ia jinakkan dan langsung membantu Nami dan Usopp. Mungkin saja bila Otama tidak muncul, Nami dan Usopp sudah menjadi almarhum. Si kecil Otama ternyata memiliki tekad yang besar dan kuat sebagai seorang samurai. Pasalnya, ia masih kecil sudah sangat berani datang ke Pulau Onigashima, yang dimana sedang terjadi peperangan besar. Dan yang membuatnya lebih terlihat keren lagi, Otama ke Onigashima karena ia berani menyusup ke salah satu kapal musuh. Memang si kecil ini sangat pemberani ya bun. Kalau misalkan Otama saja turut ikut berperang di Onigashima, apakah gurunya atau baby sisternya si Empu Tenguyama bakal ikut turun tangan dan berperang juga? Karena kan sudah kita ketahui kalau Empu Tenguyama ini sangat sayang kepada Otama. Dia begitu khawatir ketika Otama jatuh sakit dan ingin segera mengobatinya. Apalagi si Empu sudah tidak memiliki kewajiban untuk tetap berada di desa, karena ia sudah bertemu dengan orang yang ia tunggu-tunggu, yaitu Momonosuke. Kalau menurut kesesuaian admin sih ya, ada kemungkinan cukup besar untuknya ikut berperang, karena banyak sekali alasannya. Seperti salah satunya murid kesayangannya ikut berperang. Alasan yang kedua, Momonosuke yang digadang-gadangkan akan memimpin Wano ikut berperang juga. Dan yang paling terpenting, tujuan dari peperangan ini, yaitu membuat negeri Wano kembali merdeka. Sedikit lanjut ke ceritanya. Sekarang Otama, Nami, dan Usopp sedang menjauh sejauh mungkin dari dua kakak beradik, Ulti dan Petsuan. Untungnya mereka lari menggunakan Komachio. Dan di saat bersamaan pula, Otama ternyata tidak hanya membawa Komachio saja, tapi dia turut membawa Hihimaru, babon yang ia jinakkan saat awal-awal Wano untuk ikut berperang bersamanya. Jadi di saat mereka sedang lari, Otama memerintahkan Hihimaru untuk bertarung menahan Ulti dan Petsuan. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik juga, yang menjadi bukti kalau Otama memiliki jiwa samurai. Saat Otama memerintahkan Hihimaru, Nami langsung secara spontan berkata kalau Hihimaru tidak akan bisa bertahan. Lalu Otama langsung berkata, "Jangan meremehkan kekuatan dia, Nami. Kami kesini sebagai samurai." Admin suka sekali keoptimisan Otama yang ingin membantu peperangan. Lanjut ke poin kedua, Yamato versus everybody. Yap, sudah hampir 2 chapter, Yamato ditahan oleh Sasaki dan pasukannya. Sasaki diperintahkan oleh King untuk membunuh Momonosuke dan Shinobu, sangat kesulitan menyelesaikan misi tersebut. Karena putri dari Kaido, yaitu Yamato, menjadi pelindung dari Momonosuke dan Shinobu yang sudah tidak berdaya akibat luka-luka yang mereka terima. Jujur saja admin kagum dengan si Yamato di chapter ini. Ternyata meskipun dia sendirian dan melawan satu batalion pasukan yang dibawa Sasaki, ia masih bisa bertahan menghabisi para pasukan yang mendekat menyerang, sambil terus menghalau serangan yang mengarah ke Shinobu dan Momo. Di satu sisi, Shinobu yang melihat Yamato tampak sudah ngos-ngosan, karena sudah melawan dan menjadi benteng pertahanan yang menghalau setiap serangan. Dia meminta untuk segera pergi membawa Momo meninggalkan dirinya. Tapi Yamato tidak mengabulkan permintaan itu, karena menurutnya Oden tidak akan melakukan hal itu. Ia akan melindungi orang-orang penting baginya. Memang si Yamato ini sangat menjiwai perannya sebagai Kosuke Oden. Lanjut di poin ketiga, Sasaki mulai mengeluarkan katananya. Yamato berubah wujud. Setelah melihat anak buahnya tidak mampu menyingkirkan Yamato, Sasaki mengambil inisiatif untuk turun tangan langsung. Saat Sasaki mengeluarkan katananya dari sarungnya, Yamato pun tampaknya sedikit terkejut dan serius menanggapinya. Ngomong-ngomong, admin suka dengan corak katananya si Sasaki, karena ia bercorak sangat berbeda dari katana pada umumnya. Lanjut ke cerita. Kalau Sasaki mulai serius karena sudah melihat banyak anak buahnya yang tumbang dan sedang mengeluarkan katananya dari sarungnya. Berbeda dengan Yamato yang ternyata langsung meresponnya dengan berubah wujud. Dan gantian, Sasaki yang terkejut melihat hal tersebut. Jadi apakah ini pertanda kalau Yamato ini merupakan pengguna buah iblis Zoan? Admin rasa sih sudah hampir 90% benar adanya. Nah 10%-nya lagi, itu udah Sensei yang menentukannya. Sepertinya perubahan Yamato ini menandakan kalau dirinya serius dan tidak mau meremehkan Sasaki. Begitupun sebaliknya, Sasaki sudah mulai serius dan tidak mau meremehkan putri dari si bosnya. Satu hal yang menjadi poin penting ketika Yamato melihat Sasaki mengeluarkan katananya. Yamato seperti sudah tahu level kekuatannya si Sasaki ketika ia bertarung. Namun sebaliknya, kalau dari gambar yang admin lihat, di sini Sasaki seperti tidak menyangka kalau Yamato akan berubah wujud dan terlihat agak syok. Jadi apakah sebenarnya Sasaki masih buta dengan kekuatan aslinya Yamato?
Akan tetapi sayang beribu sayang, kita tidak bisa melihat pertarungan yang harusnya super seru ini. Lanjut ke poin keempat, Franky masih dikejar-kejar Hacha. Setelah terakhir terlihat pada chapter 991, yang dimana Hacha muncul dan ada terlihat sangat menyukai General Franky. Berarti selama 5 chapter, Franky main kucing-kucingan dengan si Hacha. Dan di chapter 999, Franky muncul menuju area pertarungan Yamato dengan Sasaki dan pasukannya, sambil terus diikuti oleh Hacha. Setibanya di sana, Hacha melayangkan pukulan tongkat baseballnya ke arah lantai dan menyebabkan lantai bolong. Nah, inilah yang menyebabkan tertundanya pertarungan yang seru antara Sasaki dengan Yamato. Karena lihat datangnya si Franky, Yamato yang awalnya ingin berubah langsung membatalkannya. Namun, kita masih bisa melihat pula kalau ia masih proses berubah lagi ke wujud manusianya. Karena kalau diperhatikan, pola mata Yamato masih terlihat seperti pola mata hewan buas. Admin jadi penasaran Zoan apa yang digunakan oleh Yamato. Kalau dilihat dari pola gigi, suara, dan matanya, kemungkinan lebih ke tipe hewan atau makhluk yang buas. Seperti mungkin makhluk mitologi, iblis atau demon. Kemudian kalau yang Ancient Zoan, lebih ke makhluk yang memakan daging. Jadi kita tunggu saja ya, Zoan apa yang akan digunakan oleh Yamato. Kalau menurut asumsi admin sih ya, salah satu Zoan yang admin sebutkan tadi. Balik ke cerita lagi, karena ulah Hacha yang melubangi lantai tempat Yamato, Momonosuke dan Shinobu berpijak. Yamato yang memang memegang janjinya kepada Luffy untuk melindungi Momonosuke dan Shinobu, lebih milih untuk pergi meninggalkan area pertempuran. Mungkin alasannya karena ia khawatir jika bertarung serius tidak bisa melindungi Momo dan Shinobu. Dan memang sih, pergi dari situ adalah jalan yang terbaiknya. Namun sebelum Yamato pergi, ia sempat menyampaikan pesan ke Franky kalau ia diberikan tugas oleh Luffy untuk melindungi Momonosuke dan Shinobu. Kemudian ia meminta Franky untuk menggantikannya melawan Sasaki dan pasukannya. Dan sebagai rasa terima kasihnya, Yamato langsung memberikan serangan one hitnya ke arah Hacha dan tepat mendarat ke dagunya Hacha. Serangannya ini bernama Narikabura Arrow. Serangan berupa shockwave atau laser itu tepat mendarat di dagu Hacha, dan secara seketika Hacha langsung terkapar. Sasaki yang menjadi musuh utama Yamato sadar betul kalau hal seperti ini akan menghambatnya untuk menyelesaikan tugas. Jadi kita tunggu saja, apakah Franky mampu mengalahkan Sasaki dan pasukannya. Kalau admin sendiri sih yakin Franky mampu menghadapi mereka. Dan sepertinya juga akan ada momen spesial di sini. Jika saja benar teori kalau Sasaki anaknya nenek Kokoro. Dan menurut admin juga, ini bisa jadi momen kebenaran teori tersebut. Karena nantinya Franky akan langsung melihat si Sasaki. Jika benar memang itu anaknya nenek Kokoro, seharusnya Franky sudah mengenal si Sasaki. Yap, kita tunggu saja di chapter selanjutnya. Lanjut poin kelima, Lau berhasil menemukan sebuah poneglyph. Jadi selama ini si Lau yang menghilang itu sedang melakukan pencarian poneglyph. Di sini diceritakan kalau Lau sudah pernah menanyakan langsung kepada Nico Robin arti dari nama yang ia sandang. Sepertinya tujuan dari Lau sudah mulai lebih jelas lagi, yaitu ia sangat ingin tahu arti sebenarnya dari nama yang ia sandang itu. Semenjak terakhir kali ia mengetahui informasinya dari Corazon. Sayangnya, poneglyph yang ia temukan itu bukanlah poneglyph yang ia cari. Lau sendiri sudah tahu bagaimana caranya untuk memenuhi rasa penasarannya. Karena Nico Robin yang ditanyakan menjawab cara untuk mengetahuinya, bukan langsung jawabannya. Yang memang Robin sendiri penasaran dan belum tahu artinya. Jadi apakah di chapter selanjutnya kita akan melihat Lau menemukan poneglyph tersebut? Dan admin sih penasaran, bagaimana cara Lau membacanya nanti? Apakah nanti ia akan memberitahu ke Robin, lalu memintanya untuk menjelaskannya? Atau malah menculik si Robinnya? Ya, masih banyak sekali pertanyaannya. Lanjut ke poin ke-6, Kid dan Killer sedang beraksi. Mereka berdua duet menyusuri kastil Kaido sambil mengumpulkan bahan-bahan logam. Yang menarik di sini, admin jadi penasaran apakah buah iblisnya Kid ini akan bisa menjadi sepowerful kekuatan buah iblisnya si Douglas Ballet yang pernah diperlihatkan pada movie Stampede. Karena Kid mengumpulkan sangat banyak barang-barang berbahan logamnya. Pada akhirnya kita tunggu saja bagaimana aksi duet Kid dan Killer ini. Pasalnya juga, kita belum pernah melihat aksi seriusnya kedua orang ini. Lanjut ke poin ke-7, Kaido menang. Setelah beberapa chapter kemarin, kita sedikit diperlihatkan pertarungan epik dari Kaido melawan 9 sarung benang merah. Dan spekulasi kalau 9 sarung benang merah bisa mengalahkan Kaido dipatahkan pada chapter ke-996 ini. Karena kita bisa melihat sendiri, mereka semua sudah dalam kondisi yang tidak baik lagi. Namun sepertinya mereka semua masih belum mati, hanya dibuat sekarat oleh Kaido. Tapi kita masih belum tahu nih, apakah grup Luffy yang sedang menuju atap bisa datang tepat waktu sebelum Kaido mengakhiri hidup para 9 sarung benang merah itu? Kalau admin sih lebih memilih beberapa orang sudah mati dan sisa 1 atau 2 orang saja yang masih hidup ketika Luffy sampai. Karena nantinya Luffy akan semakin marah dan seharusnya semangat bertarungnya pun semakin tinggi juga. Yang dimana tujuannya agar Luffy bisa mengeluarkan kekuatannya lebih dari batasannya sekarang. Dan itu yang biasa terjadi di manga-manga seperti One Piece ketika orang yang dihormati mati atau tersakiti.
karakter tersebut akan berhasil mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melebihi batas potensial kekuatannya. Well, let's see, apakah Luffy akan melakukan hal itu? Lanjut ke poin ke-8. Big Mom has joined the battle. Alias, Big Mom siap war coy. Yap, dia yang di chapter sebelumnya sempat terseok-seok. Sekarang sepertinya Big Mom langsung ingin join di area peperangan sesungguhnya. Ia langsung ingin menuju ke tempatnya Kaido berada. Kemunculannya Big Mom ini sempat membuat orang-orang tegang. Sepertinya Big Mom akan berhadapan dengan Kid dan Killer sebelum ia menuju ke atap. Karena kan sekarang ada 3 grup yang menuju ke atap juga. Grup pertama, Luffy, Jinbei, dan Sanji. Grup kedua ada Kid, Killer, dan grup Big Mom. Nah pasti nanti akan terjadi pertemuan. Apalagi di lantai keempat atau 5 ada Queen dan King yang terakhir terlihat ada di sana. Jadi kemungkinan grup Luffy dan grup Kid terpecah-pecah itu semakin besar saja. Kalau menurut prediksi admin sih, nanti yang akan sampai ke atas itu hanya Luffy saja. Karena Jinbei atau Sanji akan menghadapi Queen atau King, dan Big Mom akan menghadapi Kid dan Killer. Oke, baiklah, sekian untuk pembahasan manga chapter ke-996 kali ini. Sebenarnya, Api malas bahas si Sanji ini, karena pikirannya mesum banget ya. Tapi oke lah, terakhir nih. Kalau menurut admin, suaranya itu berasal dari tempatnya Black Maria. Namun bukan si Black Maria yang berkata seperti itu. Tapi ya, tidak tahu juga sih. Bisa jadi malah dari raungan yang isinya belum kita ketahui. Jadi makin gak sabar admin lihat manga chapter terbarunya nanti. Baiklah, sekian dan arigato nakama.